Ranim Oude dan ibunya Kaula Salim sudah belasan tahun berpisah karena keadaan. Setelah bercerai, Kaula pindah ke Birmingham, Inggris meninggalkan putrinya tinggal di Suriah bersama ayahnya. Di Birmingham, Inggris banyak sanak saudara Kaula yang sudah lebih dulu pindah ke sana. Dia kemudian menikah lagi dengan Mohammed Salim dan memiliki 5 orang anak. Kira-kira 16 tahun kemudian, Ranim Oude, putri Kaula, menyusul Kaula ke Birmingham. Konflik di Suriah semakin memanas dan kekerasan terjadi di mana-mana, membuat masyarakat diliputi kecemasan serta ketakutan. Banyak dari mereka yang keluar dari Suriah, salah satunya adalah Ranim Oude bersama putranya. Ranim yang sudah berpisah dari suaminya, menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi putranya. Dia kemudian memutuskan untuk tinggal di Birmingham bersama ibunya. Keluarga baru ibunya serta komunitas muslim di sana menerima kedatangan Ranim dengan tangan terbuka. Apalagi ibu Ranim Kaula Salim, dia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa berkumpul kembali dengan putrinya. Di kota Birmingham, Ranim membangun hidupnya dari awal lagi. Kesejahteraan putranya menjadi prioritas Ranim saat itu. Dia ingin putranya memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan dirinya. Ranim bercita-cita suatu hari bisa mendapatkan penghasilan yang layak bagi dirinya dan putranya. Untuk itu, Ranim harus lancar berbahasa Inggris. Pada tahun 2016, Ranim mendaftar kuliah jurusan bahasa Inggris di perguruan tinggi lokal. Setiap hari, Ranim sibuk dengan urusan kuliah dan mengurus putranya. Ibunya dan keluarga besar Ranim ikut bergotong royong membantu agar Ranim bisa segera hidup mandiri. Saat itulah, Ranim berkenalan dengan teman sekelasnya, Janbaz Tarin, sesama pengungsi asal Afghanistan. Janbaz belum lama pindah ke Birmingham. Sambil bekerja sambilan di supermarket milik pamannya, Janbaz berkuliah. Pertama kali melihat Ranim memasuki ruang kelas, Janbaz langsung terpesona dengan kecantikan Ranim. Dia ingin menjadikan Ranim miliknya. Janbaz langsung mengungkapkan rasa sukanya. Saat itu, Ranim menolak Janbaz secara halus. Prioritas utama Ranim adalah putranya. Ranim sudah terlalu sibuk dengan berbagai macam urusan hingga tidak ada waktu untuk urusan asmara. Tetapi Janbaz pantang menyerah. Dia terus meyakinkan Ranim agar mau menjalin hubungan dengannya. Janbaz bahkan rela menjadi ayah bagi putra Ranim. Melihat tekad Janbaz, akhirnya di tahun 2016, Ranim memberi kesempatan kepada Janbaz untuk membuktikan kesungguhannya. Sejak pacaran, sifat asli Janbaz sebenarnya sudah terlihat. Dia suka mengontrol Ranim dan tidak sungkan menunjukkan kekuasaannya atas Ranim di hadapan keluarga kekasihnya. Selain itu, tidak ada yang tahu latar belakang Janbaz karena dia selalu menutup diri. Akibat sikapnya itu, keluarga Ranim tidak suka padanya. Anehnya, belum genap setahun pacaran, Ranim malah menikahi Janbaz. Pernikahan keduanya dilakukan secara siri, sehingga tidak terdaftar secara resmi. Meski saat itu keluarganya menilai keputusan Ranim terlalu terburu-buru, tetapi mereka tidak bisa melarang. Keluarganya saat itu tidak tahu pernikahan itu bukan keinginan Ranim. Janbaz memaksa Ranim dengan ancaman akan menghabisi keluarga Ranim bila tidak mau dinikahi. Setelah menikah, Ranim dan putranya tinggal di apartemen sederhana bersama Janbaz. Bukannya mereda, kelakuan Janbaz justru makin menjadi. Dia jadi makin kasar dan mulai main fisik. Beberapa kali tetangga mereka sampai harus memanggil polisi. Tetapi saat itu, Ranim memilih diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Ranim sadar telah melakukan kesalahan besar menikahi seorang monster. Namun demi melindungi keluarganya, Ranim menanggung semua penderitaan itu sendirian dan dia malu bila sampai harus bercerai. Ranim Oude adalah wanita yang kuat. Dia berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa, meski hidup dalam neraka. Ranim menyelesaikan pendidikannya sambil merawat putranya. Pada awal tahun 2017, Janbaz pulang ke kampung halamannya. Selama berada di sana, Janbaz tidak pernah sekalipun berkirim kabar.
Ranim kemudian menghubungi ayah Janbas untuk menanyakan kabar suaminya. Tetapi yang didapat Ranim malah kabar buruk. Kepada Ranim, ayah Janbas mengatakan sebenarnya Janbas sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Bahkan saat itu istri Janbas sedang mengandung. Saat itu, Ranim merasa tertipu dan dikhianati. Dia baru tahu ternyata dirinya adalah istri kedua Janbas. Ketika Janbas kembali ke Inggris, Ranim menanyakan kebenaran kabar itu. Tanpa rasa bersalah, Janbas mengaku memang Ranim adalah istri keduanya. Saat itu Ranim langsung minta cerai. Bersama putranya, Ranim keluar dari apartemen Janbas dan kembali ke rumah ibunya. Janbas marah besar dan menolak bercerai. Bagi Janbas, Ranim selamanya adalah miliknya. Dia melakukan berbagai macam upaya untuk membujuk Ranim kembali. Janbas bahkan sempat menginap di depan rumah orang tua Ranim selama 12 hari berturut-turut sampai diusir para tetangga yang merasa terganggu. Hingga saat kesabarannya habis, Janbas mendobrak pintu rumah orang tua Ranim, kemudian merampas ponsel mantan istrinya itu dan menghancurkannya. Aksinya itu dianggap sudah kelewat batas. Keluarga besar Ranim saat itu turun tangan. Mereka mengadakan pertemuan dengan Janbas dan meminta pria itu untuk menjauhi Ranim. Tetapi Janbas tetap keras kepala dan meneruskan aksinya. Di awal Agustus tahun 2018, Ranim ditemani ibunya Kaula membuat laporan atas aksi mantan suaminya, Janbas Tanri. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2018, laporan Ranim mendapat respon. Pengadilan mengeluarkan surat yang melarang Janbas mendekati Ranim dan keluarganya. Namun kelegaan Ranim tidak berjalan lama. 10 hari kemudian terjadilah insiden fatal. Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus tahun 2018, Ranim Oude dan Kaula Salim ibunya menikmati akhir pekan berdua. Dari pagi mereka mengunjungi rumah keluarga dan pergi berbelanja. Keduanya tidak waspada, ada seseorang yang mengikuti kegiatan mereka seharian. Ketika Ranim dan Kaula mengakhiri malam itu dengan bersantai di kafe sisa, sosok itu pun muncul. Dia adalah Janbas Tarin. Begitu muncul di hadapan Ranim, Janbas langsung merampas ponsel mantan istrinya. Tidak terima putrinya dipermalukan di depan pengunjung kafe, Kaula berusaha mengambil ponsel Ranim kembali dari tangan Janbas. Tak terduga, Janbas melayangkan tangannya ke arah mantan mertuanya itu. Kaula yang tidak terima membalas Janbas dengan cara yang sama. Sebelum keributan semakin panas, karyawan kafe kemudian mengusir Janbas keluar. Sekitar pukul 10:30 malam, dari kafe Ranim menghubungi polisi dan melaporkan aksi Janbas menyerang Ranim dan ibunya. Saat itu polisi berjanji akan segera datang ke lokasi. Tetapi setelah menunggu hampir 2 jam dan polisi tidak datang juga, Ranim pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Ranim yang ketakutan sekali lagi menghubungi polisi dan meminta agar mereka segera datang ke rumah. Percakapan antara Ranim dan pihak kepolisian terus berlanjut hingga dia tiba di rumah. Ranim dan ibunya yang saat itu sedang berada di depan rumah, secara mendadak dikagetkan oleh Janbas yang keluar dari semak-semak. Mantan suami Ranim itu langsung menyerangnya bertubi-tubi. Melihat putrinya disakiti, Kaula pun berusaha melindungi, tetapi dia juga terkena sasaran kemarahan Janbas. Teriakan Ranim dan Kaula membangunkan keluarganya yang saat itu sedang tidur. Namun sayang kondisi Ranim dan Kaula sudah tidak bisa diselamatkan. Keduanya dinyatakan meninggal dunia. Janbas melarikan diri dari sana. Hingga 4 hari kemudian, berkat laporan dari seorang warga, pada tanggal 30 Agustus 2018, Janbas akhirnya berhasil ditangkap. Pada tanggal 30 Desember tahun 2018, 4 bulan setelah aksi kejinya, Janbas Tarin mengaku bersalah atas tragedi yang merenggut nyawa Ranim Oude dan ibunya Kaula Salim. Pengadilan menghukum Janbas seumur hidup. Dia baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 32 tahun hukumannya. Kejadian tragis itu menarik perhatian masyarakat luas yang kecewa atas lambatnya polisi menanggapi laporan Ranim Oude. Seandainya saja mereka merespon lebih cepat, bisa saja tragedi itu terhindarkan.
Keluarga besar Ranim dan Kaula sangat berduka dan merasa kehilangan atas kepergian Ranim Oude dan ibunya Kaula Salim, dua wanita yang terkenal baik hati. Akibat kejadian itu, putra Ranim pun harus kehilangan ibunya. Ranim Oude pergi di usia 22 tahun, sedangkan ibunya Kaula Salim pergi di usia 49 tahun hanya karena kemarahan Jan Bastarin yang tidak terima diceraikan. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.